Konferensi pers, panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19. Hadir dalam acara ini Haji Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Letjen TNI Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, dan juga Ketua Pelaksana Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Letjen Purnawirawan Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan. Profesor Dr. Agus Sartono, Deputi Menteri Bidang Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator PMK, sekaligus Pengarah Percepatan Penanganan COVID-19. Kamarudin Amir, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, mewakili Menteri Agama. Eko Subowo, Bina Administrasi, mewakili Mendagri. Para pimpinan Komisi 10 DPR RI, para eselon 1 dan 2, wartawan dari berbagai media massa. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, tenaga kependidikan, keluarga, serta masyarakat menjadi dasar dan prinsip dan pertimbangan utama pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberi arahan agar penerapan tatanan kebiasaan baru di sektor pendidikan perlu dipersiapkan dengan matang dan tanpa terburu-buru. Berikut masing-masing lembaga-lembaga kementerian memaparkan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Pertama, Deputi Kementerian PMK diwakili Profesor Dr. Agus Sartono. Pada saat pandemi COVID-19, proses pembelajaran di satuan pendidikan mengalami perubahan. Perubahan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memanfaatkan teknologi, sehingga masyarakat tetap dapat belajar apa saja, kapan saja, dimanapun mereka berada. Pemerintah telah memutuskan tahun ajaran baru 2020-2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Meskipun kegiatan tatap muka akan dimulai dan akan disampaikan oleh Menteri Pendidikan nanti. Bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, kami menghasilkan SKB 4 Menteri. Draft keputusan panduan pelaksanaan pembelajaran bagi satuan pendidikan mulai pendidikan tinggi sampai pendidikan usia dini, baik pendidikan formal ataupun non-formal, dan beberapa peraturan teknis terkait pendidikan tinggi, pesantren, dan keagamaan akan diatur bersama Mendikbud dan Kemenak. SKB ini merupakan wujud sinergi dari berbagai sektor. Panduan ini akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam mengukur satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka berdasarkan protokol kesehatan. Prinsip pembelajaran tatap muka adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan bagi semua warga satuan pendidikan. Pembelajaran tatap muka diprioritaskan di daerah zona hijau dan dimulai dari jenjang SLTA sederajat, SMP sederajat, disusul kemudian jenjang SD sederajat dan PAUD. Izin dimulainya tatap muka satuan pendidikan harus mengacu pada rekomendasi dari pemerintah daerah, gugus tugas COVID-19, Kanwil, Kemenak, Provinsi, ataupun kantor Kemenak Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya. Koordinasi lintas kementerian terkait kapan mulai pelaksanaan pembelajaran sudah dilakukan melalui rapat koordinasi teknis antar kementerian dan tidak hanya sekolah umum dan madrasah tetapi juga membahas kesiapan pesantren dan melibatkan stakeholder yang terlibat di situ. Koordinasi dilakukan secara kontinu dan di DPR melibatkan Komisi 10 dan di waktu yang akan datang Kementerian Agama akan berkoordinasi dengan Komisi 8. Pengukuran efektivitas pembelajaran di era new normal ini. Bersama-sama Kemendikbud dan Kemenak mengukur efektivitas pembelajaran di era new normal. Pilihan tidak banyak. Di era new normal ini mengutamakan kesehatan sehingga pengukuran masih dilakukan secara online. Walaupun masih ada 46.000 lebih satuan pendidikan yang belum dialiri listrik dan internet. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Dan harapan kita di kemudian hari tidak ada lagi blind spot. Dengan dikeluarkannya SKB ini, maka kita akan melihat efektivitas pembelajaran di masa COVID-19 ini. Kedua, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Mendikbud adalah sebagai berikut. Pertama, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah kesehatan dan keselamatan. Memang banyak yang dikorbankan dengan pembelajaran dari rumah atau daring. Kualitas pembelajaran ada yang dikorbankan.
kualitas pembelajaran daring pun semuanya tidak sama. Tetapi Kemendikbud membuat keputusan bahwa kesehatan dan keselamatanlah yang paling utama, dan itu akan terlihat dari strategi kita ke depannya. Pendidikan usia dini dan menengah. Tahun ajaran 2020-2021 tidak berubah jadwalnya, tetap pada bulan Juli 2020. Tetapi jadwal itu tidak berdampak pada metode apa pembelajarannya, tatap muka ataupun daring. Jadi kalender pembelajaran tidak berubah. Keputusan Kemendikbud memutuskan untuk daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah, yaitu zona-zona yang didesignasikan oleh gugus tugas yang punya risiko COVID-19 dan penyebarannya itu dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikannya. Daerah-daerah zona kuning, oranye, merah merepresentasikan 94% dari peserta didik di pendidikan dini, dasar, dan menengah. 94% peserta didik kita tidak diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi, masih belajar di rumah. Yang 6% yang di zona hijau, itulah yang diperbolehkan Pemda untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi dengan protokol yang sangat ketat. Adapun beberapa kriteria untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Yang pertama, zona hijau, dan penetapannya ada pada gugus tugas. Kepala gugus tugas akan menjelaskan apa definisi zona hijau dan lainnya nanti. 2. Pemda harus memberi izin. Yang ketiga, satuan pendidikan telah memenuhi daftar periksa atau checklist dan siap dalam pembelajaran tatap muka. Jika ketiga kriteria tadi telah dipenuhi, maka sekolah boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Tetapi ada lagi satu perizinan yang harus dipenuhi, yaitu orang tua murid pun harus setuju dengan anaknya pergi ke sekolah. Jadi, jika zonanya hijau, Pemda sudah mengizinkan, satuan pendidikan telah memenuhi semua daftar periksa dan siap dalam pembelajaran tatap muka, tetapi jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya belajar di sekolah karena belum merasa aman, maka murid itu masih diperbolehkan belajar dari rumah. Jadi, kita punya banyak level persetujuan anak boleh masuk belajar di sekolah atau tatap muka, dan orang tua adalah level yang paling tinggi dalam perizinan ini. Ini berlaku di zona hijau saja, namun ini bersifat fleksibel, bisa semakin besar, bisa semakin kecil, tergantung pada designasi dari gugus tugas. Untuk sekolah yang sudah memenuhi semua checklist atau daftar isian syarat, itu pun yang di zona hijau, kita melakukan tiering ataupun masuk secara berjenjang. Mana jenjang yang boleh masuk sekolah dahulu? Jadi untuk bulan pertama, pada saat checklist terpenuhi, hanya diperkenankan SMA, SMK, dan SMP. Artinya mereka adalah level menengah ke atas. SD belum boleh dipersilahkan. SD boleh dipersilahkan masuk sekolah di bulan ketiga dan semuanya masih oke atau masih hijau. Baru masuk SD belajar secara tatap muka. PAUD adalah yang paling terakhir boleh masuk di bulan kelima dan juga zona daerah itu masih hijau. Masukan dari berbagai macam stakeholder dari masyarakat bahwa inilah cara yang paling pelan dan bertahap untuk memastikan keamanan murid-murid. Alasan mengapa murid termuda dibuat masuk terakhir dengan alasan mereka diperkirakan lebih sulit melakukan social distancing. Jadi, antar jenjang dibatasi selama 2 bulan. Kalau zona hijau itu berubah menjadi kuning, itu artinya proses ini dimulai dari nol. Jadi pembelajaran tatap muka tidak boleh lagi diadakan. Jadi balik lagi belajar dari rumah atau online ataupun daring. Khusus untuk sekolah madrasah berasrama, maka pembelajaran tatap muka tidak boleh dilakukan. Mereka boleh mengadakan pembelajaran tatap muka pada bulan ketiga dengan syarat-syarat di atas masih tetap terpenuhi. Checklist setiap unit satuan pendidikan antara lain: sarana sanitasi dan kebersihan, yaitu toilet, sarana cuci tangan, hand sanitasi, dan lain-lain. Yang kedua, akses ke fasilitas kesehatan di sekitar masih ada. Yang ketiga, wajib pakai masker. Yang keempat, termogan atau cek suhu. Kelima, kalau ada peserta didik yang sakit, tidak diperkenankan masuk, atau keluarganya sakit atau flu, anak itu juga tidak diperkenankan masuk. Dan guru yang memiliki kondisi medis penyerta atau komorbiditi seperti diabetes, hipertensi, dan lain-lain juga tidak diperkenankan masuk sekolah. Keenam, ada kesepakatan sekolah dengan komite satuan pendidikan bahwa sekolah akan dibuka. Checklist ini harus dipenuhi walaupun banyak syarat-syaratnya. Protokol ini juga sesuai dengan protokol yang didapatkan dari Kemenkes atau sama dengan standar Kementerian Kesehatan.
Satuan pendidikan kami harapkan melakukan persiapan dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil Kantor Kemenak daerah juga. Jadi, walaupun daerahnya belum masuk zona hijau, namun Satuan Pendidikan tetap melakukan persiapan dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan daerahnya. Untuk mengerti protokol ini dan reparasi sebaiknya dimulai dari sekarang. Jadi, jika suatu satuan pendidikan telah memenuhi syarat dan ingin melakukan proses pembelajaran tatap muka, tetapi tidak bisa normal dulu, ada berbagai macam restriksi yang kita akan lakukan. Yang terpenting adalah kondisi kelasnya. Jumlah peserta didik maksimal adalah 18 orang per kelas. Ini khusus satuan pendidikan menengah dasar. Jadi jika dalam keadaan normal jumlah siswa 28-36 orang, maka pada masa transisi ini dilakukan metode shifting. Khusus SLB maksimal 5 murid per kelas. Tetapi sekolah diberi kebebasan bagaimana teknis pelaksanaannya. Jaga jarak minimal untuk semua jenjang adalah 1,5 meter. Khusus untuk PAUD, jaga jarak 3-5 meter. Interaksi atau percampuran antar peserta didik, antar kelas atau jenjang tidak diperbolehkan. Hanya masuk ke dalam kelas dan langsung pulang ke rumah. Jadi, sarana kumpul anak seperti kantin tidak diperkenankan. Juga olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler tidak boleh diadakan selama masa transisi ini. Jadi esensinya, apapun aktivitas-aktivitas yang melibatkan perkumpulan antar kelas tidak diperkenankan. Interaksi atau percampuran antar peserta didik, antar kelas atau jenjang tidak diperbolehkan. Hanya masuk ke dalam kelas dan langsung pulang ke rumah. Jadi, sarana kumpul anak seperti kantin tidak diperkenankan. Juga olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler tidak boleh diadakan selama masa transisi ini. Jadi esensinya, apapun aktivitas-aktivitas yang melibatkan perkumpulan antar kelas tidak diperkenankan. Kebijakan di Kemendikbud, semua dana BOS untuk semua kebutuhan sesuai protokol kesehatan seperti cairan pembersih kuman dan lain-lain. Dan untuk pembelajaran jarak jauh atau online atau daring, boleh dibelanjakan untuk belanja kuota. Juga untuk membayar guru honorer yang tercatat di Dapodik tanpa NUPTK pun dapat selama masa pandemi COVID-19 ini, demi kesejahteraan guru dan dengan asas fleksibilitas. Juga ketentuan 50% dana BOS untuk membayar gaji guru honorer dilepas. Boleh lebih dari itu atau fleksibilitas karena situasi ekonomi sekarang sedang menurun. Juga BOP PAUD, alokasinya dapat dilakukan untuk berbagai macam kebutuhan pembelajaran jarak jauh maupun untuk protokol kesehatan. Demikian juga kesejahteraan tenaga pendidik boleh dilakukan secara fleksibel. Fleksibilitas penggunaan dana BOS di masa transisi benar-benar kami berikan. Pendidikan tinggi. Tahun akademik perguruan tinggi tetap dilakukan dimulai pada bulan Agustus 2020. Tetapi pembelajaran di semua zona masih dilakukan secara daring ataupun online, belum tatap muka, dengan alasan perguruan tinggi mudah mengadopsi pembelajaran secara jarak jauh dibanding satuan pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan ini bisa jadi berubah, tetapi untuk saat ini masih tetap online ataupun daring. Ini dilakukan atas dasar keselamatan dan kesehatan. Tetapi ada namanya aktivitas prioritas, yaitu yang berhubungan dengan kelulusan mahasiswa yang sulit dilakukan secara daring. Contoh, penelitian di laboratorium, pengurusan skripsi, tesis dan disertasi, dan kegiatan dalam kelompok kecil atau individual. Demi kegiatan ini, pimpinan perguruan tinggi diberikan wewenang memberi izin agar mahasiswa boleh datang ke kampus hanya untuk melakukan aktivitas prioritas itu yang berhubungan dengan kelulusan. Hal ini bertujuan untuk tidak mengurangi potensi setiap mahasiswa untuk lulus karena itu dapat menciptakan masalah yang lain. Tetapi pembelajaran umum tetap secara online. Pembelajaran ini masih dinamis, mengikuti penilaian dari gugus tugas penanganan COVID-19 dalam hal ini terkait dengan zona hijau, kuning, oranye, merah di setiap daerah. Ketiga, pemaparan dari Dirjen Pendidikan Agama Islam mewakili Menteri Agama yaitu Bapak Kamarudin Amin. Kementerian Agama tidak terpisahkan dalam pengelolaan pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi, baik pendidikan formal ataupun non-formal bahkan informal. Kementerian Agama setuju dengan pemaparan Menteri Pendidikan terkait dengan pendidikan madrasah, karena pendidikan madrasah dan sekolah lainnya sama dan tidak memiliki perbedaan yang signifikan.
Semua kebijakan yang telah disampaikan adalah hasil musyawarah antara Menteri Pendidikan Kebudayaan dan dengan Kementerian Agama. Untuk pendidikan pesantren akan disampaikan secara langsung oleh Menteri Agama di kemudian waktu. Walaupun tidak persis sama, namun memiliki kemiripan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berprinsip dalam menjaga keamanan dan keselamatan para siswa. Keempat, Kementerian Kesehatan, Bapak Terawan Agus Putranto. Kementerian Kesehatan bersama kementerian lain telah membuat protokol-protokol, dan khusus bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Agama, kami melakukan secara teknis dan secara konsultatif memonitor kegiatan sekolah dilakukan terus-menerus dengan prioritas keselamatan dan kesehatan bagi para murid berjalan dengan baik. Kegiatan belajar mengajar lancar. Kami akan dukung kebijakan Kementerian Pendidikan dan Agama. Kelima, Menteri Dalam Negeri diwakili oleh Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Eko Subowo. Rencana ini tergantung kepada kondisi dan kriteria di setiap zona yang ditentukan. Saat ini, pemberlakuan pedoman ini diperkenalkan khusus zona hijau. Namun untuk semua zona, ketentuan umum seperti pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan tetap dilaksanakan. Penetapan zona hijau sebagai awal dimulainya pelaksanaan pembelajaran pendidikan tentu bukan merupakan patokan bersifat stagnan, karena warna zona sangat ditentukan oleh perkembangan kepada angka-angka statistik yang dihitung dan memberi pedoman kepada warna tertentu. Warna setiap zona bisa berubah-ubah, maka kami meminta kepala daerah untuk terus memonitor, mengevaluasi perubahan-perubahan dari indikator-indikator mengapa warna itu bisa berubah. Perubahan-perubahan akan diikuti protokol-protokol selanjutnya. Setiap satuan tugas harus senantiasa berkoordinasi dengan gugus tugas setempat, memperhatikan angka-angka, dan mengevaluasi setiap minggu, setiap 2 minggu, atau periode tertentu sehingga proses belajar mengajar di zona hijau yang awal ini dapat dijalankan dengan baik. Dalam hal ini, koordinasi setiap pihak sangat dibutuhkan. Pendekatan tiap daerah walaupun warna sama tetapi pasti memiliki banyak perbedaan. Contoh, daerah urban, rural, pedesaan, kepulauan, dan sebagainya harus diidentifikasi tiap-tiap daerah yang kemudian diberlakukan secara spesifik berdasarkan karakteristik daerah di mana pendidikan itu akan dilaksanakan. Anggaran Pemda juga diberi kebijakan fleksibel, sama seperti kebijakan Kementerian Pendidikan, di mana di daerah dikenal belanja tak terduga yang dapat dipergunakan untuk belanja dan mensupport proses belajar mengajar di daerah. Karena protokol ini masih baru, masyarakat, maka perkembangan harus segera dicatat dan dimonitor, antisipasi, dan direspon. Setiap hari merupakan pembelajaran dan pengalaman bagi kita. Jadi proses belajar mengajar selalu mengikuti perkembangan yang terjadi. Keenam, Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang juga Ketua Gugus Tugas Letjen Doni Bonardo. Langkah-langkah Kemendikbud merupakan sesuai arahan Pak Presiden Joko Widodo, yaitu harus penuh kehati-hatian dan perhitungan secara seksama dan dengan kematangan yang sangat komprehensif, sehingga kita dapat mengantisipasi segala risiko yang mungkin akan timbul. Pekerjaan ini harus dikerjakan bersama-sama baik pusat dan daerah. Maka gugus tugas bersama Kementerian Kesehatan akan tetap memberi informasi, sehingga perkembangan-perkembangan setiap saat dapat terkontrol. Aturan dalam menilai warna zona setiap daerah. Ini sesuai persyaratan dari WHO dan disetujui perwakilan seluruh provinsi, terutama Dinas Kesehatan Provinsi dan pakar epidemiologi dari perguruan tinggi, yaitu harus memenuhi dasar-dasar epidemiologi dan data surveillance masyarakat. Kriteria acuan gugus tugas dihitung dan dianalisis tim pakar yang dipimpin oleh Profesor Wiku Adi Sasmito sebagai berikut. Yang pertama, risiko tinggi atau zona merah, maka angkanya rendah 0 sampai 1,8. Yang kedua, risiko sedang atau zona oranye 1,9 sampai 2,4. Yang ketiga, risiko rendah atau zona kuning 2,5 sampai 3,0. Yang keempat, tidak terdampak atau zona hijau, tidak tercatat kasus COVID-19 di sana. Bisa jadi zona warna ini berubah setiap saat tergantung dari perkembangan dan dinamika yang terjadi. Zona kuning dapat menjadi hijau atau tidak ada kasus lagi jika setiap komponen di daerah tersebut, baik kepala daerah, kota, kabupaten, tokoh masyarakat, ulama, budayawan, dan juga termasuk kalangan pelajar. Dan juga sebaliknya,
Jika tidak mengikuti protokol kesehatan seperti pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan lain sebagainya, maka zona yang dulunya hijau bisa menjadi kuning ataupun merah. Oleh karena itu, gugus tugas akan selalu memberi informasi sehingga proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Ketua Komisi 10 DPR RI, Saiful Huda. Semoga SKB yang telah dihasilkan oleh 4 kementerian dapat berkontribusi demi kemajuan kebaikan kita terkhusus dunia pendidikan untuk menghadapi masalah di masa pandemi COVID-19 ini. Terkait panduan, ada beberapa catatan dari Komisi 10 DPR RI. Yang pertama, dalam panduan pembelajaran belum memuat detail kurikulum beradaptasi terhadap COVID-19 ini. Keluhan stakeholder baik juga kita dengar. Bagian pembelajaran online dengan kurikulum padat konten menjadikan orang tua, siswa, dan guru mengalami kerumitan. Maka Komisi 10 memberi anjuran agar kurikulum sesuai dengan keadaan pandemi COVID-19 ini adaptif terhadap pembelajaran online. Kedua, penambahan kuota PIP dan KIP kuliah 2020-2021 agar semakin banyak anak-anak muda Indonesia dapat mengenyam pendidikan dari dasar sampai dengan kuliah. Ketiga, relaksasi uang kuliah tahunan atau UKT. Yang keempat, Kemendikbud membuat peta kebutuhan pendidikan berapa sekolah yang tidak dapat akses internet, alat-alat protokol kesehatan, dan lain-lain. Yang kelima, bantuan sekolah dan kampus tidak bisa melaksanakan online karena kolaps. Di luar BOS, ada kebijakan khusus kepada sekolah dan kampus swasta yang kolaps karena pengaruh pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir, anjuran koordinasi Kemendikbud dengan Dinas Pendidikan Daerah agar panduan SKB ini terlaksana dengan baik.